Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal saja, karena pada minggu kemarin materi sudah lengkap dari kuat arus, dari konsep listrik dinamis, antaranya kuat arus listrik, hukum Ohm, hingga ke rangkaian seri dan paralel. Oke anak-anak ibu, langsung saja. Yang pertama kita lihat adalah hukum Ohm. Nah, dari hukum Ohm yang berbunyi pada suhu tetap, tegangan listrik pada suatu penghantar sebanding dengan kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut. Dapat disimpulkan bahwasanya secara sistematis tegangan itu sama dengan ini ya, tegangan tegangan ini sama dengan I dikali R. Kita menggunakan rumus bangun segitiga. Nah, kalau kita mau mencari I yang ini, maka kita tutup I-nya. Tinggal V dibagi R. V di sini ada tanda bagi R. Nah, kalau mencari R, kita tutup R-nya. Tinggal V dibagi I. Jadi ini rumusnya satu, tapi jika kita mencari variabel yang lain selain V, maka kita gunakan rumus bangun segitiga atau segitiga ajaib. Oke, contohnya ya. Sebuah hambatan sebesar 12 ohm dihubungkan dengan baterai. Setelah dihitung dengan ampere meter, didapatkan kuat arus sebesar setengah ampere. Berapa nilai tegangan? Nah, yang ditanya tegangan, berarti yang ditanya V. Kita buat dulu diketahui R sama dengan ini nak, hambatan R sama dengan 12 ohm. Lalu ada lagi di sini angka. Angka apa itu? Oh, kuat arus. Kuat arus apa lambangnya? I. I sama dengan 0,5 ampere atau setengah ampere. Ini ditanya tegangan, ditanya V. Maka kita jawab V. V sama dengan I dikali R. I-nya kita masukkan 0,5 ampere dikali dengan R-nya 12 ohm. Ini 0,5 dikali 12 sama dengan 6 volt. Jadi tegangan pada baterai tersebut adalah 6 volt. Oke. Selanjutnya, yang kedua yaitu hambatan. Hambatan dalam suatu penghantar itu bisa diukur dengan menggunakan ohmmeter. Nama alatnya ohmmeter. Nah, besar hambatan yang terdapat pada kawat penghantar itu dirumuskan R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Ini dibaca Rho ya. Apa itu Rho? Rho adalah hambatan jenis. L adalah panjang kawat yang dibutuhkan. A itu adalah luas penampang kawat tersebut. R tadi adalah hambatan. Kita lihat contoh soalnya. Diketahui sebuah kawat dengan luas penampang 0,000005 meter persegi dan memiliki hambatan jenis sebesar 0,000001 ohm meter. Kawat tersebut digunakan sebagai elemen pembakar listrik 1 kW dengan hambatan listrik 5 ohm. Maka panjang kawat yang diperlukan adalah, kita buat diketahui dulu. Apa yang diketahui di sini? Luas penampang, berarti A 0,00005 meter persegi. Kemudian hambatan jenis, apa itu hambatan jenis? Rho. Rho sama dengan 0,000001 ohm meter. Dan hambatan listrik 5 ohm. 5 ohm ya. Apa yang ditanya? Panjang kawat. Panjang kawat yang dibutuhkan adalah, maka L yang ditanya. Jawab. Kita buat dulu rumus umumnya.
R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Nah, rumus ini juga bisa dibuat dengan bangun segitiga seperti Om PIR tadi ya. Karena ini yang ditanyakan L, maka L sama dengan Rho dikali A dibagi L sama dengan R dikali A dibagi Rho gitu. L sama dengan R dikali A dibagi Rho kalau ditanya L. Tapi Bu, kalau misalnya kita mau langsung memasukkan angka ke dalam rumus ini boleh juga. Ini kalau mau langsung mencari L. Maka L sama dengan R-nya berapa? 5 ohm kali A-nya berapa? 0,00005 meter persegi dibagi dengan 0,000001 ohm meter. Di sini ada meter, di sini persegi, di sini ada ohm meter, maka meter bisa dicoret. L sama dengan, nah ini karena dia sama 0,0000 kita coret saja. Ini sama ya. Nah, tinggal 5 dikali 5 dibagi 1. Nah, 5 kali 5 bagi 1 sama dengan 25 meter. Itu panjang kawan. Selanjutnya, hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff 1 menjelaskan bahwa jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik cabang itu sama nilainya dengan jumlah kuat arus yang meninggalkan titik cabang. Jadi di sini ada I1, I2 tanda panahnya menuju cabang. I3, I4 dan I5 itu tanda panahnya meninggalkan titik cabang. Maka jumlah dari kuat arus yang masuk titik cabang I1 ditambah I2 itu akan sama dengan jumlah kuat arus yang meninggalkan titik cabang. I3 ditambah I4 ditambah I5. Nah, ini sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. I masuknya I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4 tambah I5. Kita ya. Perhatikan gambar berikut. Diketahui besarnya arus listrik yang melalui I2, ini I2, 1 ampere. I1, 3 ampere. I4, 0,5 ampere. Ini ya, gambarnya di samping ya, ini. Apa yang ditanya? Tentukan besarnya arus listrik yang melalui I3 dan I5. Oke, sekarang kita jawab ya. Ditanya I3 dan I5. Jawab yang pertama dulu ya, I3 dulu. I masuk sama dengan I keluar. I3 berada di titik cabang ini. Nah, siapa yang masuk di sini? Yaitu I1. Lalu siapa yang keluar? I2, I3 dan I4. Nah, I1 sama dengan I5. I1 ini sama dengan I5. I2 ditambah I3 ditambah I4 itu sama dengan I5. 1, I2 I-nya 1 ditambah I3 ditambah I4-nya 0,5 itu sama dengan I5. I5 karena I5 sama dengan I1 maka dia sama dengan 3 ampere. Maka I3 sama dengan 3 dikurang 1 ditambah 0,5. 1 tambah 0,5 1,5. Nah, maka I3 3 dikurang 1,5 sama dengan 1,5 ampere. Atau bisa juga dari sini, dari titik ini. I1 sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I4.
Oke. Nah, I1-nya kan 3. 3 sama dengan 1 ditambah I3 ditambah 0,5. Berarti 3 sama dengan 1,5 ditambah I3. Maka I3, 3 dikurang 1,5 sama dengan 1,5 ampere. Jadi sama saja. Nah, yang kedua, I5. I masuk sama dengan I keluar. I masuknya berapa? I1, 3 ampere. Maka I keluar yang paling ujung sama dengan I1. Jadi I5 sama dengan 3 ampere. Atau bisa juga cara kedua. Di titik ini kita lihat. Di titik ini yang masuk adalah I2, I3, dan I4. I2-nya 1 ampere, I3-nya 1,5 ampere, I4-nya 0,5 ampere. Berarti 1 ditambah 1,5 ditambah 0,5 sama dengan I5. Jumlahnya 3 sama dengan I5. Maka I5 sama dengan 3 ampere. Itu cara penyelesaian untuk hukum Kirchhoff. Jadi lihat di mana titik cabangnya ya. Mana yang masuk titik cabang tersebut, mana yang keluar dari titik cabang tersebut. Jumlahnya harus sama. Selanjutnya, ini adalah rangkaian seri dan paralel. Nah, yang pertama kita lihat dulu untuk rangkaian seri. Rangkaian seri ini yang perlu diingat bahwasanya nilai hambatan pengganti untuk rangkaian seri itu selalu lebih besar dari hambatan-hambatan yang disusun seri tersebut. Karena mengapa? Karena dia adalah jumlah dari hambatan-hambatan yang disusun. Untuk nilai kuat arus pada hambatan seri itu sama. Kuat arus yang melalui titik AB itu akan sama dengan kuat arus yang melalui titik BC dan titik CD. Ya, nilai arus di tiap-tiap hambatan adalah sama. Sedangkan tegangan pada hambatan seri adalah jumlah dari semua tegangan yang melalui hambatan. Ini kalau ada titik AB, BC, CD, maka tegangan totalnya AD adalah VAB ditambah VBC ditambah VCD ya. Nah, ini untuk I-nya ya. I total, kalau I total tadi kata Ibu sama ya, berarti ini tandanya sama dengan ini I total pada rangkaian seri itu sama dengan I pada R1 itu sama dengan I pada R2, ini sama dengan I pada R3 ya, bukan tambah ya, ini sama dengan. Nah, maaf. Kita soalnya. Tentukan hambatan pengganti pada rangkaian berikut. Ini kita lihat ada beberapa titik nih. Ada titik. Tapi ini sambung menyambung ya, nggak ada cabangnya. Hanya satu arah saja. Ini R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. Untuk menentukan nama R-nya bebas. Boleh di sini dari R1, R2 boleh. Jadi kita buat dulu diketahui R1-nya 2 ohm, R2 R3 3 ohm, R4 2 ohm, R5 4 ohm, R6 5 ohm, dan R7 3 ohm. Ditanya hambatan pengganti rangkaian berikut ya, rangkaian ini. Maka jawab RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5 tambah R6 tambah R7. RS-nya 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 3. Hasilnya 23 ohm. Itu untuk
hambatan pengganti rangkaian seri. Tegangan AB. Nah, I dikali R3. Nanti BC-nya di sini ada R1, ada 2 ya. Kita lihat ya. Oke. PAB-nya 3 kali 4, maka 12 volt. Untuk BC, I1 kali R1. 1 dikali 6 volt. Atau I2 kali R2. I2-nya 2, R2-nya 3. PBC-nya sama dengan 6 volt. Jadi sama saja. Kita mau pakai yang R1 atau R2. Gitu. Sekarang latihan, soalnya ada 2. Yang pertama tentang hukum Kirchhoff. Ini gambarnya ya, jangan lupa. Di sini ada titik cabang pertama, ada titik cabang kedua, ada titik cabang 3. Yang ditanya I1, I2, dan I3. Soal kedua yang barusan kita bahas, ada sebuah rangkaian. Tentukan hambatan pengganti totalnya, kuat arus totalnya, kuat arus I1 dan I2-nya, tegangan VAB-nya. Oke, silakan bekerja. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.